Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimah. Tiada kata yang paling indah selain kita memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah melimpahkan karunia kepada kita semua, kenikmatan yang tidak bisa kita tentukan jumlahnya. Kenikmatan yang begitu banyak. Untuk itu kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan. Dan semoga kita dijadikan orang-orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Untuk itu kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin ala kulli nikmatin. Alhamdulillahirabbil alamin ala kulli hal. Salawat dan salam semoga tetap dilimpah curahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, hingga sampai kepada kita umat-umatnya yang turut dan anut kepada jejak langkahnya hingga yaumil akhir. Pada kesempatan ini Bapak menyampaikan ceramah di pagi hari ini, yaitu tentang mencari ilmu. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajah. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat. Jadi kedudukan orang yang beriman dan berilmu di hadapan Allah Subhanahu wa taala sangatlah tinggi. Untuk itu kita sebagai orang muslim tentunya kita memperkuat keimanan kita. Iman tidak sekedar percaya, ya, tetapi bagaimana iman itu memiliki 3 aspek, ya, i'tiqadu bil qalbi, wa qawlu bil lisan, wa amalu bil arkan. Diyakini di dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan amal perbuatan. Jadi selain kita mengucapkan saya beriman kepada Allah, ya, lisan kita beriman kepada Allah, hati kita juga meyakini Allah itu ada, dan beriman kepada rukun iman yang 6, lalu kita amalkan, aplikasikan nilai-nilai iman itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, selain rukun iman yang yang 6, ya, iman kepada Allah, malaikat Allah, ya, kitab Allah, Rasul Allah, hari akhir, dan juga qada dan qadar, tetapi iman memiliki kurang lebih 70 cabang, ya. Bagaimana misalkan selain iman kepada rukun iman yang 6 tadi, tetapi bagaimana kita juga mengamalkan iman dalam kehidupan sehari-hari. Contoh cabang iman itu diantaranya kebersihan, an-nadzafatu minal iman, ya, kebersihan itu sebagian daripada iman. Al-haya'u minal iman, malu itu sebagian daripada iman. Jadi iman memiliki 70 cabang, dan semua itu adalah dalam konteks keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi adik-adik sekalian, selain kita percaya kepada Allah, kita mengucapkan iman kita bersyahadat kepada Allah, tapi bagaimana kita juga mengamalkan iman itu dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, aktualitas kita yaitu melalui ibadah. Ya. Nah, terkadang iman itu yazidu wa yanqus, ya, iman itu kadang bertambah, kadang berkurang. Ya. Nah, bagaimana kita mempertebal keimanan itu tadi? Dengan cara belajar, ya, belajar tentang ilmu agama, ya. Nah, Allah mengangkat derajat orang yang berilmu, ya, karena orang yang berilmu itu dia semakin paham, semakin mengerti, semakin dekat dengan Allah, ya, dalam hal ini tentang ilmu agama, ya, tentang tauhid, tentang fikih, tentang akhlak. Nah, ini harus kita pelajari ilmu tauhid, ya, keyakinan kita kepada Allah, ya, dengan mempelajari sifat Allah, ya, kemudian juga
mempelajari ciptaan Allah dan juga melaksanakan ibadah kepada Allah, itu akan mempertebal keimanan kita. Tetapi iman kita kadang berkurang. Ya ketika kita tidak mencari ilmu, ya, atau membaca ayat-ayat Allah, maka kita akan berkurang keimanan kita. Ya, maka itu harus dipupuk keimanan itu dengan ilmu supaya iman kita itu tetap tinggi, ya, tidak berkurang. Ya. Nah, terkadang kalau kita imannya tinggi, ibadah kita semangat, gitu kan ya. Kalau imannya turun, ya, ibadah kita malas, gitu kan ya. Nah, untuk itu biasanya orang yang memiliki ibadah yang tinggi itu berawal dari keimanan yang lagi tinggi dan juga keilmuannya tinggi juga, ya. Nah, untuk itu ilmu juga perlu diamalkan. Kita tahu tentang ilmu sholat, kita tahu tentang ilmu sholat-sholat sunat, doa-doa, zikir dan sebagainya. Nah, kita amalkan, ya. Al ilmu bila amalin kasajari bila samalin. Ilmu kalau tidak diamalkan bagaikan pohon tidak berbuah. Kita tahu ilmu ini, kita tahu ilmu ini, tetapi ketika tidak diamalkan, maka tidak akan menjadi buah, ya, tidak akan menjadi amal, tidak akan menjadi pahala bagi kita. Untuk itu, punya ilmu juga kita harus amalkan. Nah, bagi kita sebagai orang muslim, tentunya mencari ilmu adalah kewajiban kita. Ya, sebagaimana tadi dalam mukadimah, talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin wal muslimah. Mencari ilmu itu, ya, diwajibkan kepada setiap muslim laki-laki dan setiap muslim perempuan. Ini wajib. Apa hukumnya wajib? Wajib adalah ketika dikerjakan mendapat pahala dan ditinggalkan mendapat dosa. Untuk itu, kita walaupun terbatas dengan PJJ, kita niatkan ini bahwa kita sedang mencari ilmu. Ya, sedang mencari ilmu, ya, supaya iman kita tetap bertambah dengan ilmu inti, ya. Kemudian juga bagaimana kita dengan ilmu tadi bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, bahkan kewajiban itu mencari ilmu. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Ya, mencari ilmu itu dari sejak buayan sampai liang lahat. Ya, untuk itu tetap semangat walaupun PJJ, ya. Kita baca selain baca pelajaran, kita juga membaca ilmu-ilmu lain, ya, melalui terjemahan Al-Qur'an, ya, melalui Google kita mencari tentang apa, semuanya ada juga di Google, ya, atau buku-buku lain yang bisa menambah ilmu kita, menambah keimanan kita sehingga kita menjadi orang-orang yang kata Allah tadi di dalam Al-Mujadalah dikatakan Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat. Mudah-mudahan kita semuanya, ya, mencari ilmu dan yang memberikan ilmu juga, ya, diberikan pahala, ya, sehingga ilmunya bermanfaat dan kita melaksanakan, ya, apa yang kita pelajari diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari dan terus beribadah, ya. Jangan lupa sholat 5 waktu kita kerjakan, yaitu menjadi kewajiban kita, juga ditambah dengan sunnah-sunnah lainnya, ya, sehingga ini menjadikan bekal kita nanti di yaumil akhir nanti. Itu saja, mudah-mudahan dijadikan anak yang soleh dan soleh. Amin ya Allah rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.